Maka para ustadz dan ustazah, kalau ada yang bilang bahwa pengikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari beda dengan Imam Abu Hasan al-Ash'ari, itu adalah sebuah framing membodoh-bodohi masyarakat agar kita tidak lagi ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ikut akidah Wahabi. Karena kalau orang Wahabi buat framing, setelah taubat dari Mu'tazilah, Imam Abu Hasan taubat lagi kepada akidah salaf. Itu dusta. Seperti saya sampaikan, Imam Abu Hasan seorang imam yang dikenal. Tak ada orang yang tak kenal beliau. Sejarah beliau dikenal. Maka kalau ada yang mengatakan Imam Abu Hasan taubat lagi setelah beliau taubat kepada Ahlu Sunnah, itu dusta. Enggak ada satupun faktanya. Baik cerita Imam Abu Hasan, cerita murid Imam Abu Hasan, cerita keluarga Imam Abu Hasan, cerita pengikut Imam Abu Hasan, atau tertulis di buku beliau dan buku murid dan pengikut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Riau Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Apa kabar Ustaz dan Ustazah? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat afiat. Kita lanjutkan insyaAllah membaca kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Saya sekedar mengulang para Ustaz dan Ustazah bahwa kitab yang kita pelajari kitab bermanhaj Asy'ari, mengikut metode Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Pertama, Imam Abu Hasan ini adalah seorang imam yang merupakan keturunan sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Ash'ari. Yang kedua, beliau ini seorang yang sangat populer, dikenal oleh para ulama di zamannya dan di zaman setelah beliau,
Sampai sekarang dikenal. Maka sejarah hidup beliau ini sejarah yang populer, bukan sejarah yang tidak diketahui orang. Tapi sejarah hidup beliau dikenal, biografi beliau dikenal. Beliau lahir 260 Hijriah dan wafat 324 Hijriah. Lalu dalam hidup beliau itu sering dibuat framing oleh orang-orang Salafi, orang Wahabi, bahwa beliau melalui 3 periode dalam kehidupan beliau. Pernah dengar itu? Dan beliau di akhir hayatnya taubat. Pernah dengar? Para ustadz dan ustazah mesti tahu bahwa beliau ini di usia beliau kecil sampai usia beliau 10 tahun, beliau adalah seorang Sunni. Seorang Sunni. Ayah beliau seorang alim ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian beliau belajar kepada seorang guru namanya Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Imam Zakaria bin Yahya As-Saji ini seorang ulama hadis, seorang ulama ahli fikih di zamannya. Dan beliau belajar kepada siapa? Di antaranya Imam Rabi', murid Imam Syafi'i. Di antaranya kepada siapa? Imam Muzani. Kedua-duanya adalah murid daripada Imam Syafi'i. Saya ulang, Imam Abu Hasan al-Ash'ari sampai usia 10 tahun, beliau dibesarkan oleh ayah beliau yang Sunni, kemudian dilanjutkan oleh guru beliau Zakaria bin Yahya As-Saji sampai usia 10 tahun. Siapa Imam Zakaria bin Yahya As-Saji ini? Murid Imam Rabi', murid Imam Muzani. Yang kedua-duanya adalah murid Imam Syafi'i. Paham dari sini? Oke. Baru beliau usia 10 tahun sampai usia 40 tahun berada di dalam pengasuhan ayah tirinya Ali Al-Jubai, seorang ulama, seorang imam dalam Mu'tazilah. Kenapa? Karena ketika usia 10 tahun Imam Abu Hasan, ibunya menikah dengan imam dalam Mu'tazilah, sehingga tidak ada pilihan anak kecil ikut mak. Mak karena suaminya Mu'tazilah, terbawalah pemikiran Mu'tazilah. Maka usia 10 sampai 40 tahun beliau berkecamuk, beliau mendalami dan menjadi pakar dalam Mu'tazilah. Paham sampai di sini? Maka di usia beliau 10 sampai 40 tahun ini, beliau menulis banyak kitab, beliau menjadi orator, beliau menjadi utusan kalau ada seminar, kalau ada debat. Beliau menjadi penulis di dalam mazhab Mu'tazilah. Bahkan beliau menjadi ahli yang lebih hebat daripada ayahnya, lebih fasih daripada ayah tirinya, Ali Al-Jubai, yang merupakan imam dalam Mu'tazilah. Clear? Sampai usia 40. Usia 40 tahun sampai wafat, beliau taubat dari akidah Mu'tazilah. Kenapa taubat? Karena merasa akidah Mu'tazilah ini bagi beliau secara nalar banyak yang bermasalah. Lalu secara nakal dari pemahaman Quran dan hadis, ada beberapa akidah yang bermasalah. Ditambah lagi ketika beliau taubat itu, dalam 1 bulan Ramadan itu mimpi Rasul 3 kali, yang Rasul suruh untuk kembalilah dan tolong sunnah Rasul. Padahal kata beliau, malam 27 Ramadan biasanya di Damaskus itu, di Basrah itu, di berbagai pusat kota Islam itu orang menghidupkan malam semalam suntuk untuk zikir, untuk ibadah,
dan beliau tak pernah absen. Tapi malam sekali beliau bermimpi berjumpa Rasul itu, beliau tertidur. Tak pernah beliau absen sepanjang hidup beliau. Di Basrah dibuat di malam 27 Ramadan haflah besar, kemudian berkumpul ulama, berkumpul orang saleh, berkumpul masyarakat di masjid menghidupkan malam 27 berharap dapat Lailatul Qadar. Tapi malam beliau mimpi Rasul itu ngantuk sekali, tertidur beliau. Malam itu mimpi berjumpa Rasul. Akhirnya setelah mimpi di malam 27 itu, beliau memutuskan untuk meninggalkan kota Basrah, lalu menyendiri dan mengkaji kembali. Dia tanya kepada diri sendiri tentang akidah yang selama ini dia pelajari, dia ajarkan, dia bela, dia perjuangkan. Maka setelah dia berdiam diri lebih kurang 2 pekan, dia kemudian menulis dalam berapa buku, ada 3 buku yang dia tulis. Dia sampaikan pada masyarakat di hari Jumat, karena biasanya orang itu ramai di hari Jumat sebab orang sholat Jumat. Dia naik ke atas mimbar. Di atas mimbar dia umumkan bahwa kalian tahu siapa saya selama ini. Saya seorang Mu'tazilah. Lalu kata beliau, hari ini saya umumkan kepada masyarakat bahwa saya bertaubat dari keyakinan yang selama ini saya pegang. Dibukanya jubahnya, dibuangnya. Seperti dia membuka dan membuang jubah yang sedang dipakainya. Artinya saat itu dia umumkan, dia proklamirkan secara masif di masjid bahwa beliau bertaubat dari keyakinan Mu'tazilah. Paham dari sini periodisasinya? Setelah itu sampai wafat tidak pernah taubat. Karena kalau orang Wahabi buat framing. Setelah taubat dari Mu'tazilah, Imam Abu Hasan taubat lagi kepada akidah salaf. Itu dusta. Seperti saya sampaikan, Imam Abu Hasan seorang imam yang dikenal. Tak ada orang yang tak kenal beliau. Sejarah beliau dikenal. Maka kalau ada yang mengatakan Imam Abu Hasan taubat lagi setelah beliau taubat kepada ahlu sunnah, itu dusta. Enggak ada satupun faktanya. Baik cerita Imam Abu Hasan, cerita murid Imam Abu Hasan, cerita keluarga Imam Abu Hasan, cerita pengikut Imam Abu Hasan, atau tertulis di buku beliau dan buku murid dan pengikut beliau. Saya tanya, yang paling tahu Nurul Azhar ini antara ustadz dan ustazah dengan Ustadz Hanafi, mana yang lebih tahu? Kenapa? Beliau di sini. Kira-kira Imam Abu Hasan mana yang lebih tahu antara murid Imam Abu Hasan, keluarga Imam Abu Hasan, pengikut Imam Abu Hasan dibanding Wahabi yang tak ikut beliau? Mana lebih tahu? Murid beliau. Yang punya rumah lebih tahu isi rumah dibanding orang yang tak pernah masuk rumah. Paham nalarnya? Maka kalau ada orang Wahabi bilang Imam Abu Hasan setelah taubat kepada ahlu sunnah, kepada orang Wahabi nggak nyebutnya ahlu sunnah, kepada mazhab Imam Ibnu Kullab. Jadi usia 40 ini taubat kepada, kata orang Wahabi, kepada mazhab Imam Ibnu Kullab. Imam Ibnu Kullab ini Bapak Ibu, beliau ini ulama ahlu sunnah. Maka ketika beliau taubat disamakan akidah Imam Abu Hasan dengan Imam Ibnu Kullab. Siapa Imam Ibnu Kullab ini? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa Imam Bukhari dalam masalah akidah merujuk kepada Imam Ibnu Kullab. Boleh dicek dalam Fathul Bari. Saya ulang, Imam Bukhari, ulama hadis, dalam masalah akidah merujuk Imam Ibnu Kullab. Jadi Imam Ibnu Kullab ini bukan ulama yang sesat, bukan ahli filsafat yang menyimpang. Beliau imam ahlu sunnah di zamannya. Imam Abu Hasan taubat sama dengan keyakinan Imam Ibnu Kullab, yang beliau merupakan guru juga oleh Imam Bukhari. Jadi ustadz dan ustazah adalah bohong kalau dikatakan Imam Abu Hasan taubat dari Mu'tazilah kepada mazhab Imam Ibnu Kullab, lalu taubat lagi kepada mazhab salaf. Itu dusta. Sejak dulu nggak pernah ada namanya mazhab salaf. Kalau Bapak Ibu para ustadz dan ustazah bertanya, jika orang menyebut sebuah mazhab, tinggal ditanya, kapan mulai berdiri mazhab salaf itu? Siapa pendirinya? Apa kaedahnya?
apa buku-buku yang dikarang tentang mazhab ini. Siapa saja para imam, siapa saja yang meriwayatkan dari para imam yang pendiri mazhab salaf itu. Tinggal ditanya saja. Maka para ustadz dan ustazah adalah dusta kalau Imam Abu Hasan dikatakan taubat lagi kepada akidah salaf. Kenapa dibuat cerita itu? Supaya ustadz dan ustazah terpengaruh bahwa Imam Abu Hasan memang imam ahlu sunnah. Cuma beliau itu sudah taubat. Dan kalian yang banyak umat Nabi Muhammad ini mengikut akidah Imam Abu Hasan sebelum taubat. Mestinya kalau beliau taubat, kalian ikut akidah beliau setelah taubat. Paham nalarnya? Maka dibuatlah cerita-cerita bohong supaya kita yang tidak belajar tentang beliau, tidak mengkaji mendalam tentang beliau, ngikut. Kita mesti ikut akidah salaf versi Wahabi. Paham Ustaz? Itu satu. Yang kedua, sering disampaikan bahwa memang Imam Abu Hasan imam ahlu sunnah, tapi Imam Abu Hasan al-Ash'ari beda dengan Ash'ariyah yang ngikut beliau. Ngerti? Tadi Imam Abu Hasan taubat. Yang kedua, Imam Abu Hasan beda dengan pengikut Imam Abu Hasan. Kalau saya tanya kepada ustaz dan ustazah, kita ini belajar kitab-kitab mazhab Ash'ari, guru-gurunya orang yang Ash'ari. Sementara Wahabi nggak belajar kitab-kitab Ash'ari, nggak belajar dengan guru-guru Ash'ari. Apa masuk akal mazhab Wahabi lebih cocok dengan Imam Abu Hasan dibanding orang yang belajar mazhab Imam Abu Hasan? Masuk akal? Nggak masuk akal. Yang lebih masuk akal orang yang belajar kitab-kitab Ash'ari, guru-gurunya Ash'ari, sanadnya Ash'ari, itu sama dengan Imam Abu Hasan. Kok bisa pula tak pernah belajar akidah Ash'ari, tak berguru dengan guru Ash'ari, tidak masuk dalam circle Ash'ari, tidak ada sanad Ash'ari, tiba-tiba ilmu dia, ajaran dia sama pula dengan Imam Abu Hasan al-Ash'ari? Masuk akal? Paham nalarnya? Maka para ustadz dan ustazah, kalau ada yang bilang bahwa pengikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari beda dengan Imam Abu Hasan al-Ash'ari, itu adalah sebuah framing membodoh-bodohi masyarakat agar kita tidak lagi ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ikut akidah Wahabi. Jadi ustaz-ustazah setelah belajar jangan lagi mau dibodoh-bodohi. Kita mesti berpikir dengan nalar kita, kok bisa orang yang tak belajar Imam Abu Hasan lebih sama pula akidahnya dengan orang yang belajar akidah Imam Abu Hasan? Itu enggak masuk akal. Paham Ustaz dan Ustazah? Nalarnya paham? Oke. Baru saya masuk pada kitab di halaman 71. Betul Ustaz Kurniawan? Baik.